bicara pensi ini Pak, tidak bisa ditukar dengan uang Pak. Yang penting sudah bisa ketemu sama Bapak. Tidak sesuai dengan planningnya sampean ya kan? Iya. Kan sudah putus, berarti sama sekali nggak dapat apa-apa dari sana. Kenapa nggak Jakarta? Kemahalan Pak. Udah nanti urusan saya. Saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya. Nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Urus semuanya. Sampai disebut ke bensin-bensinnya. Dan hasilnya nihil ya. Hasilnya ini Kecewa, sebenarnya bangga tapi akhirnya kekecewaannya. ada sedikit lah ya. Ya pasti itu. Nyoman City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si abu absen, si pakun bobodo, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe Silakan silakan dicengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. santuy people. Kali ini ada miskom. Ini mah katanya miskom ya, miskomunikasi gitu, mispersepsi yang berujung rame. Karena banyak spekulasi dari teman-teman netizen, ada pro ada kontra seperti biasa. Masih tentang KDM, seperti apa meluncur dulu. Terus Nih Nyo, santuy people, masih inget kah yang di channel Kang Deddy waktu itu diupload yang soal ada pasangan suami istri beserta anak dari Sulawesi Tengah gitu kalau nggak salah ya? Datang naik mobil jauh-jauh menempuh perjalanan seminggu untuk bertemu Kang Deddy. Nah ini teh tidak lancar begitu saja. Di akhirnya ternyata ada miskom yang akhirnya cukup lumayan ramai di sosmed. Bahkan sampai Kang Deddy ngasih klarifikasi. Nah miskom ini ya mengakibatkan ya teman-teman netizen ada pro ada kontra nih. Jadi cukup lumayan kencang nih perdebatannya. Nah kita coba rekap, kita urutin, kita cek konsistensinya biar ketahuan nih kira-kira arahnya kemana gitu. Ini yang pertama dari channel Kang Deddy, kita highlight dari menit 8.23 ya, beberapa komunikasi yang sempat dilakukan gitu biar kita flashback lagi, ceki-ceki. play. Kami sabar menunggu dalam mobil. Saya tuh kan nggak lihat mobil Bapak tulisan. Tulisannya itu tadi tuh ada tulisan fans KDM. Ada fans KDM. Nggak akan berhenti saya. Ini siapa? Dilihat mobilnya kok nomor luar. Oh. Saking cintanya Pak. Oh, ada sekarang udah ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nginep Bandung nggak? Udah tahu nih Pak. Udah nginep di Bandung. Boleh. Ya. Nanti nginep di Bandung. Nginep di salah satu hotel di Bandung. Orang kampung masuk hotel itu. Udah apa-apa sekali-kali. Om nanti masukin hotel di Bandung. Hotel yang dekat itu aja, yang dekat Gasibu. Ya, depan. Ya, depan Gasibu aja, hotel itu aja. Ya, bilangin ke tamu Bapak. Ngonet dari situ. Mau berapa malam nginepnya? Mau berapa malam? 2 malam? 2 malam cukup. 2 malam. Pengantenan sama istri di hotel, tempat yang indah. Oke, ditawarin mau nginep di hotel gitu kan, awalnya bingung belum tahu gitu. Tadi kalau nggak salah jawabnya ya sama Kang Deddy, oh udah langsung aja soalnya kalau nggak mau kan tegas jawab nggak mau Pak gitu, nggak usah Pak nggak apa-apa gitu. Berarti ini asumsinya mau tapi malu-malu gitu kan. Ya udah langsung aja. Terus tanya 2 hari cukup nggak? Langsung dijawab cukup per 2 hari. Ya berarti asumsinya mau gitu kan. Oke tuh ditawarin nginep di hotel, lanjut lagi. Lanjut. Sekali-kali. Nah, nanti biar dari sini pulang lagi. Di mobil kita juga bawa alat masak Pak. Jadi kalau ini kita masak di pinggir jalan. Oh, masak di pinggir jalan. Ya. Alat masaknya apa kompor? Kompor. Bawa gas. Bawa. Gimana kalau meledak di mobil? Nggak boleh. Jangan, bahaya. Oke. Nah nanti pulang mau lewat mana? Ferinya mau Tanjung Priok, mau Surabaya, mau Tanjung Perak. Pak. Kenapa nggak Jakarta? Kemahalan Pak. Udah nanti urusan saya. Oke, Om, cariin kapal yang dari Jakarta ke Makassar, Tanjung Priok. Ya, kapal feri ke Makassar. Berarti sekarang kan hari Senin, Selasa, Rabu kapalnya. Sudah aman. Nah,
Ditawarin mau pulangnya lewat mana, dia bapaknya bilang Surabaya karena kalau lewat Tanjung Priuk terkendala biaya gitu kan, Iya. terlalu mahal. Kang Deddy di sini mau cover, udah gua cover aja biayanya gitu. Nah sebenarnya poin itu yang jadi miskomnya gitu. Nanti kita lihat kayak gimana. Tapi ini kita lanjut lagi ya. Berarti tadi udah ditawarin hotel gitu Iya. kan. Terus bener juga ini yang nawarin soal lewat Tanjung Priuk Kang Deddy katanya mau nge-cover biayanya gitu. Kita lanjut lagi. Lanjut. Selesai. Dikira mobilnya lewat laut. Ya lewat laut naik ferry. Oke, naik ferry. Awas, si teteh mau lewat, kamu suka pura-pura aja. Ini ditato ini. Jadi nabung berapa hari sampai sini? 3 bulan Pak. 3 bulan? Iya. Ngumpulin berapa Udah sebulannya? dari 3 bulan kemarin kita rencana untuk ke sini. Ngumpulin sebulannya berapa? Ya ada 3 juta, 4 juta yang bisa di ini simpan. Jadi bawa bekal berapa dari sana? 12 kah kemarin? 12 juta? Iya. Walah. Naik ferry berapa bayarnya? 5 juta. Dengan mobil? Iya. Berdua? Iya. Bertiga 5 juta. Iya, kalau bolak-balik 10 juta. Habis tuh minus. Kita bedah lagi, bawa bekal 12 juta. Berarti 12 teh 10 buat ongkos naik Iya. ferry bolak-balik, 2 juta mungkin buat pegangan dia gitu di Iya. sini, bensin, makan dan segala macamnya mungkin ya. Berarti 5 juta pergi, 5 juta pulang tuh ya. Iya. Oke, catet. Lanjut lagi. Lanjut. Iya, sudah ketemu. Kalau bicara pensi ini Pak, nggak bisa ditukar dengan uang Pak. Yang penting sudah bisa ketemu sama Bapak. Sudah ketemu. Nah, di sini ada statement yang menarik gitu ya. Aku tangkap di sini nggak keberatan, pokoknya ngeluarin duit berapapun, yang penting bisa ketemu karena ngefans. Ya. Statementnya tadi kalau udah fans sih nggak bisa ditukar dengan uang gitu kan. Kalau nggak salah statement ini juga yang akhirnya di cross check lagi sama teman-teman netizen. Tapi kita lanjut lagi. Lanjut. Nyo, lanjut ke selesai makan-makan, ada pembicaraan lagi yang harus kita rekap juga, ceki-ceki. Play. Bang, abang nanti dianterin staf saya ke hotel. Iya, Pak. Ya. Nanti semuanya diurus, ada yang ngurus ya. Iya, Pak. Saya mau ngantor dulu. Iya, makasih banyak, Aman. Pak. Udah ketemu kan? Udah. Dan nanti tiket pulang segala macam diurusin. Iya, Pak. Makasih. BBM-nya dipenuhin. Makasih, Pak. Aman, Bang? Ya, Mbak. Makasih. Oke. Orang mana Ibu Teh? Udah tadi pesan terakhir, tiket segala macamnya diurusin, dianterin ke hotel sama stafnya, BBM-nya dipenuhin, itu kan kita rekap. Nah sekarang kita ke next videonya meluncur. Cus. Nah Nyo, nextnya dari akun bapaknya yang namanya Adrian.Biralino di 2 hari yang lalu dipostingnya saat bapak ini klarifikasi gitu. Katanya sebelum kita play, katanya ada cukup banyak netizen yang menanyakan gitu saat bertemu, loh kok nggak lewat Tanjung Priuk, bukannya di video katanya mau dibayarin tiketnya, tapi malah lewat Surabaya, ini kenapa? Akhirnya dia daripada banyak yang nanya takut salah paham katanya gitu, dia klarifikasi lah, dibuat di akunnya. Kita lihat kayak gimana klarifikasinya, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya ingin mengklarifikasi jalur perjalanan balik kami. Kenapa kami sekarang melakukan perjalanan mulai dari Jawa Barat menuju ke Surabaya, nanti menyeberang lewat Surabaya ke Makassar. Karena seperti yang teman-teman tahu semua, yang beredar informasi sesuai dengan apa yang Pak Gubernur Jawa Barat sampaikan waktu itu, kami diarahkan harus lewat Tanjung Priuk. Terus saya jawab ke Bapak, saya lewat di Surabaya penyeberangan karena persoalan ongkos lebih murah dari Surabaya ke Makassar daripada dari Tanjung Priuk ke Makassar. Lalu jawaban Bapak, lewat Tanjung Priuk aja, nanti semua saya yang tanggung, nggak usah pusing. Seperti itu kata Bapak. Dan ini bukan saya mengada-ngada, saya hanya mengklarifikasi kenapa kami seolah-olah nanti tanggapan netizen bahwasannya
kami tidak menghargai apa yang Bapak sudah buat. Lalu Bapak suruh kami lewat Tanjung Priuk ke Makassar, namun perjalanan pulang kami melewati jalan darat dari Bandung ke Surabaya, Surabaya baru kami menyeberang ke Makassar. Untuk terkait dengan masalah itu, memang Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang. Saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Lalu saya jadi bahan pertimbangan saya, kalau saya ikuti arahan beliau, saya gunakan tiket yang dibeli oleh Pak Agung itu dari Tanjung Priuk ke Makassar, jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah. Harus saya ongkos lagi mobil saya, dari saya bayar sendiri dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar. Justru jauh lebih besar anggarannya dibandingkan saya mengarah ke Surabaya begitu. Jadi karena kesalahan teknis dari Pak Agung yang hanya membeli tiket kami sementara mobil tidak ada tiketnya, dan kalau toh saya harus kebijakan saya harus membeli tiket untuk itu mungkin sekitar 8 jutaan mungkin kalau tidak salah, itu dari mana? Dari Tanjung Priuk ke Makassar. Itu sebabnya saya ralat itu, saya mendingan menuju ke Surabaya, karena kalau dari Surabaya saya hanya mengeluarkan dana sekitar 5 juta, itu sudah plus mobil kami, sudah sama-sama mobil, itu sudah bisa tembus ke Makassar. Jadi ada perbedaan sekitar 3 jutaan. Jadi itulah kira-kira teman-teman sampai perubahan jalur perjalanan. Namun saya sudah sampaikan juga sama Pak Agung untuk di-cancel aja lah. Kalau bisa di-cancel aja tiket yang sudah dibeli dari jadwal Tanjung Priuk ke Makassar, biarlah kami berangkat ke ini. Lalu tanggapan Pak Agung, ya nanti saya coba untuk batalkan. Terus karena tidak ada informasi selanjutnya dari Pak Agung ke kami, sehingga kami langsung ambil keputusan untuk berangkat begitu. Karena kalau kami harus menunggu informasi lagi seperti apa, nanti disangka lagi niat kami datang ke sana menunggu bantuan dari Bapak. Nah, sementara itu sampai kami sempat menunggu kemarin, ada 1 hari kami menunggu informasi seperti apa itu karena arahan beliau, bukan karena kami yang minta. Jadi begitu kira-kira teman-teman semua, jangan biar tidak ada lagi yang bertanya-tanya kenapa kok lewat Surabaya begitu. Jadi saya pikir kalau saya harus bayar tiket mobilku dari Tanjung Priuk ke Makassar itu 8 juta. Nah, sementara kalau saya langsung aja dari Surabaya ke Makassar, ya mungkin sudah paling besar itu 5 juta saya bayar. Jadi karena pertimbangan itu sehingga kami melewati jalur jalur Surabaya ke Makassar. Mungkin itu dulu informasi dari kami, biar kita sama-sama memaklumi, teman-teman tidak bertanya-tanya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, miskomnya di situ. Miskomnya dari siapa namanya tadi? Pak Agung ya? Iya, Pak Agung. Pak Agung tuh belinya yang harusnya 4 tiket kan? Iya. 3 itu manusia, 1 itu kendaraan gitu kan. Tapi ini belinya katanya cuma 3 doang, yang kendaraannya belum, lagi mana gitu.
Terus kalau misalkan mau bayar sendiri, kata si bapaknya itu ngeluarin kurang lebih sekitar 8 juta. Untuk mobilnya doang. Untuk mobilnya doang katanya, berbanding terbalik dengan di Surabaya itu 5 juta plus sama orang katanya kan. Nah, aku di sini ya rada miskomnya tuh, berarti kan tadi saat dia cerita minta cancel itu kan berarti ada komunikasi ya. Iya. Maksudku dua-duanya sih menurutku miskom. Si bapaknya kenapa nggak follow up langsung? Ini mobilnya berarti enggak ya? Berarti mobilnya saya sendiri ya sekitaran segini gitu, atau ya nginfoin aja gitu. Iya, iya. Nah, Agungnya juga saat si bapaknya minta cancel, aku nggak tahu nge-follow up atau enggak gitu. Loh, kenapa Pak minta cancel? Kan perintah dari Bapak untuk lewat Tanjung Priuk. Iya. Nah, jadi si bapaknya bisa ngejelasin gitu. Kalau di sini aku ngeliat dua-duanya miskom gitu. Apa ya? Canggung ngobrol lah, padahal mah ya udah fair-fairan aja gitu loh. Kenapa Pak minta cancel? Kan udah dipesenin. Kan kata Bapak suruh Tanjung Priuk, mungkin bapaknya bisa jawab gitu kan. Bapaknya langsung ngejawab, iya karena kami berat biaya misalkan. Oh ya udah kurang 8 juta, selesai sebenarnya di situ kan. Kalau nggak ada miskom, si bapaknya juga minta cancel aja langsung, nggak ngejelasin juga gitu mungkin ya. Ini yang memang tangkap dari Viti ya. Tapi akibat Viti ini banyak tuh rujakan ke Kang Deddy, gimana sih Kang, staffnya gimana sih Kang gitu. Iya ya, padahal mungkin kalau misalnya ada komunikasi yang sedetail itu, mungkin bahkan kayak oh ya udah dibeliin lagi tiket yang buat mobilnya mungkin, atau kayak gimana gitu lah, pasti ada itunya gitu lah. Jembatannya udah kebentuk, ada komunikasi antara si Bapak sama Pak Agung gitu. Cuman miskom perihal obrolin aja sih, fair-fairan aja gitu ya. Oh, seingat saya Bapak suruh nggak cover semuanya, tapi ini kebetulan mobilnya belum nih Pak Agung gitu. Dari Agung juga harusnya proaktif pas diminta cancel, loh kenapa cancel, apa kendalanya gitu. Idealnya, tapi yang nggak tahu kan punya kesibukan masing-masing gitu. Ya tapi waktu Viti ini rilis akhirnya banyak tuh rujakan ke Kang Deddy. Gimana sih Kang, nggak bener nih ngedidik apa namanya staffnya gitu dan segala macamnya. Sampai Kang Deddy klarifikasi ini meluncur. Ninyo dari Kang Deddy Mulyadi, ceki-ceki. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, sing sarehat ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga tetap berkumpul dengan teman-temannya. Yang penting bahagia hidup ini. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bahagia selalu, dan apabila ada kesulitan, semoga ada solusinya. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru, belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu, gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya. Ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di Hotel Bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya,
Dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah yang datang tidak terselesaikan. Ya itulah manusia, pada saat susah maka dia bercerita pada siapapun, dan pada saat dia bahagia dia tidak pernah bercerita. Ceritakanlah kesusahan dan kebahagiaan secara terbuka agar semua orang bisa memahami kita. Kalau kita suka bercerita kesusahan, harus bercerita kebahagiaan. Tetapi kalau kira-kira waktu mendapat kebahagiaan tidak bercerita, lebih baik kesusahannya tidak usah diceritakan. Itu dia. Jadi Kang Deddy, yang aku tangkap di sini punten ya kalau salah ya. Agak menyayangkan gitu. Kenapa harus rame-rame di sosmed gitu? Karena sebenarnya itu udah dibekelin kan kata Kang Deddy. Cuman nominalnya sayang banget nggak disebut, padahal menjebretin aja gitu kan, kasih tahu aja berapa belas gitu. Karena kalau dugaanku tadi di video pertama yang kita lihat sempat ditanya habis berapa, bawa bekal berapa, nabung 3 bulan teh kan. Kalau nggak salah 12 ya. Dugaanku mah bekalnya mungkin di angka yang sama atau dibuletin jadi di 15-an nih gitu ya. Karena aku bisa nyimpulin atau menduga seperti itu ya karena sering nonton historinya Kang Deddy gitu. Gimana kalau ngasih teh ya udah jebret-jebret gitu. Terus kalau anggaplah dikasih sama, berarti kan dia teh megang 5 jeti buat ongkos pulang. Karena kan asumsinya gue nggak akan dibayarin taunya gitu kan. Dia siapin prepare pulang pergi dengan duit dia gitu kan. Pergi 5 juta, pulang 5 juta. Berarti asumsinya ada buat ongkos pulang nih. Kalau misalkan nggak dibayarin kan, jaga-jaga ada 5 jeti. Terus anggaplah kita menduga asumsinya teh dikasih samalah 12 gitu. Berarti kan ada 17 gitu. Makanya tadi Kang Deddy bilangnya kayak mudah banget kalau emang mau simple langsung bayarin aja kan udah dibekelin juga gitu. Seenggaknya ongkos pulangnya nggak keusik, ditambah ada lebihan dari bekal yang dikasih. Pulang cepet, case close, selesai. Jadi maksud dari klarifikasi Kang Deddy di sini tuh agak menyayangkan, kayaknya nggak perlu ada gini-gini deh gitu kalau ya dibikin simple gitu. Bukan apa-apa karena yang aku tangkap di sini nih pihak-pihak yang kontra teh lagi nunggu nih, nunggu mana nih yang bisa gua kendarai untuk nyerang Kang Deddy gitu. Ya walaupun si bapak tadi maksudnya klarifikasi karena katanya ada banyak yang nanya ada mungkin yang nanya, gitu kan. Cuma kan secara tidak langsung isu itu bisa dijadikan kendaraan gitu. Jadi kayak gini contohnya nih komenan nih Ali nih. Aduh saya kok merasa Anda membela Agung gitu. Anda ini sosok semua suku, kok Anda normatif ke Agung, nilai uang terus ke orang timur, framing lagi. Kayak gini. Yang kontra teh lagi pada nunggu, hayo siapa nih yang bisa gue kendarain buat nyerang? Bisa nih, ayo gimana lu ngomong Iya. Ya itulah, tolonglah ya. Ya aku ngerti sih dari sisi bapaknya gitu kan. Mungkin karena banyak yang nanya daripada balesin satu-satu gitu kan, bikin video aja klarifikasi gitu. Betul. Cuman kan ya gimana juga, jadi kayak serba salah juga ya Mang ya. Kalau setelah bikin nanti bisa jadi kemana-mana jadinya. Iya, dan yang tadi Kang Deddy sayangkan tuh kalau lagi susah aja diekspos, giliran udah senengnya nggak diekspos. Maksudnya yang aku tangkap ya, punten kalau salah punten bisa nih mah. Yang aku tangkap tuh kenapa di VT-nya nggak dijelasin kalau dikasih bekal juga gitu. Terus belum ada nih VT baru yang jelaskan, oh iya uangnya diganti gitu. Bukan masalah perhitungan uang, maksudnya kan ini netizen yang ngerujak, kok lu bisa-bisanya tega-teganya ngomong mau ngebayarin ternyata enggak gitu kan. Mana janji lu. Nah di sini kan uang, mentransfer uang ini kan termasuk pemenuhan janji gitu maksudnya. Aduh aing mah kumaha teu ieu teh Iro. Nih yo, kita kasih next videonya. Terus Nih yo, di VT terbarunya Mas Adrian.Biralino ini netizen mulai cukup banyak rujakan yang pedes ya. Karena balik lagi, teman-teman netizen tuh sederhana kalau mau interaksi sama teman-teman netizen mah transparan aja gitu kan. Setelah tadi Kang Deddy klarifikasi, baru tuh loh, kemarin gak ada di mention tuh soal uang saku gitu ya, yang jumlahnya ya mungkin besar kali ya, mungkin ya. Jadi netizen kayak menyayangkan, kok gak dibahas sih soal duit sakunya, ngebahasnya soal Agung salah ini doang gitu. Tapi kita lihat ini video terbarunya, ceki-ceki. play.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada yang masih setia memantau perjalanan kami. Saya informasikan perjalanan kami sekarang, kami sudah memasuki kapal feri di Surabaya menuju Makassar. Rencana pemberangkatan sebentar sekitar jam 10. Jadi inilah informasi yang kami dapat sampaikan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa dengan informasi kami selanjutnya dalam perjalanan. Nah, itu dia menyampaikan. Mungkin netizen mainnya kayak gini nih dari segala ayah. Bang, udah lihat video terbaru Kang Deddy belum? Boleh lah diklarifikasi biar enak gitu. Iya, maksudnya fair play aja gitu kan. Sebelumnya ada yang nanya lu klarifikasi. Nah, ini ada jawaban atau penjelasan dari Kang Deddy, klarifikasi juga gitu. Bener gak gitu dikasih uang saku gitu. Kalau perlu, kalau aku mah fair-fairan aja, mention aja berapa uang sakunya. Oh, ternyata nggak cukup Kang uang sakunya gitu. Terus ya. Terus juga kan katanya udah ditransfer, diganti biayanya tuh. Klarifikasi lagi bener nggak udah masuk gitu. Transparan gitu, maksudnya transparan gitu. Atau misalnya ini pikiranku aja gitu ya Mang ya. Kalau misalnya aduh sayang 3 juta bedanya bisa ditabung, misalnya kayak gitu ya fair-fairan Mention aja. iya fair-fairan aja. Sama netizen mah transparan aja gitu. Karena netizen tuh jago banget untuk mengendus ketidakkonsistenan gitu. Dan inilah aku menemukan video ini meluncur. Nih yo. Ya. Aku menemukan video ini dari Andik ya. Secara timeline kemungkinan ini sebelum yang tadi ya, karena yang tadi kan udah di kapal gitu ya. Ini terlihat masih di sebuah rumah kayaknya. Secara timeline memang belum bisa konfirmasi ini sebelum atau sesudahnya. Tapi kita lihat videonya kayak gimana, ceki. Play. Dalam arti kan gini, dari pihak KDM sendiri kan sudah menyarankan untuk diurus semuanya untuk balik ke sana. Setelah berjalan itu kan tidak sesuai dengan planningnya sampean ya kan? Kan sudah putus, berarti sama sekali nggak dapat apa-apa dari sana. Sebenarnya sih Bang, kita tidak mengharapkan itu. Iya betul. Niat saya itu, lihat sendiri di videonya itu, semuanya itu tujuan saya cuma jumpa fans. Ya jumpa fans, betul. Setelah habis jumpa waktu itu, sebenarnya saya setelah ketemu di restoran itu, habis kami makan bareng itu, niat saya balik kanan. Betul. Tidak ada beban lagi gitu. Oh iya. Langsung balik kanan ke Sulawesi. Karena dana yang kami siapkan kan untuk balik sudah persiapan lah. Aman. Iya, sebenarnya kan sudah antisipasi sebelumnya ya. Iya. Barangkali dalam arti syukur-syukur kasarnya ada. Iya. Nah, itu kan coba kan Begitu. asumsinya kan ke segitu. Tapi kan sebelumnya sebelum berangkat kan sudah persiapan Sudah semuanya. persiapan. Tapi setelah bertemu Bapak malah ajak ke restoran, dari restoran Bapak suruh untuk Nginap di hotel 2 hari. 2 malam di sana. Iya. Habis itu nanti untuk urusan pulang mau lewat mana? Tanjung Priuk atau Surabaya? Saya bilang Surabaya aja Pak, karena Surabaya murah. Itu kan begitu saya punya jawaban ke Bapak. Langsung jawaban Bapak. Lewat Tanjung Priuk aja, nggak usah mikir ongkos itu, saya punya tanggung jawab. Nanti saya arahkan Pak Agung untuk urus semuanya. Sampai disebut ke bensinnya. Dan hasilnya nihil ya. Hasilnya ini kecewa. Sebenarnya bangga tapi akhirnya kekecewaannya. Ada sedikit lah ya. Ya pasti itu. Kecewaan. Masalah kan dari penyampaiannya. Yang bikin agak kita kecewa kan, setelah kita menginap di hotel Bang, kan kita keluar juga jalan-jalan nih. Ya. Dana untuk pulang ini kan kita sudah tidak pikirkan nih. Ya. Makan. Ya. Masalah kan sebelumnya sudah ada indikasi untuk dipulangkan. Baliknya ini kan sudah ada harapan lah, sudah diharapkan, ada janji. Ya. Setelah sudah begitu baru putus komunikasi ini jadi dalam arti lah videonya sepotong. Aku jadi nggak bisa terlalu menyimpulkan nih karena nggak full nih ya. Di sini videonya cuma sepotong dari Andi Ceris. Cuman tadi yang paling bisa dikomentarin ya itu yang aku tangkap di sini saat ditanya ya akhirnya gimana ya, akhirnya agak kecewa juga gitu. Karena niatnya tuh habis ketemu pengen pulang tapi suruh ke hotel, niatnya pengen lewat
Surabaya disuruh lewat Tanjung Priuk gitu. Ternyata tiketnya nggak ada lagi yang untuk, maksudnya nggak dibayarin lagi yang apa namanya? Yang mobilnya gitu. Terus juga tadi dia sempat sekilas cerita katanya tuh uang dia gitu kan ya karena taunya tiketnya udah dibayarin semuanya gitu. Jadi yang aku tangkap di sini katanya sempat jalan-jalan gitu, ibaratnya mas sempat dihabiskan, dipakai lah gitu duitnya gitu kan. Tapi balik lagi setelah klarifikasi Kang Deddy tadi itu, netizen akhirnya jadi mempertanyakan, mana bang, kok nggak ada penjelasan dikasih uang saku gitu? Iya, kalau di sini tadi dari sepotong ini ya, yang video yang terpotong ini kan kita nyimpulinnya kan kayak nggak ada, nihil katanya. Nihil berarti nggak ada sama sekali apapun itu gitu kan? Iya, makanya kan jadi pertanyaan. Akhirnya banyak banget spekulasi netizen, ada yang bilang ini sengaja lah, ada yang bilang juga ya ini mah miskom aja gitu. Jadi nggak tahu kalau menurut Santi People yang mana gitu. Bahkan yang aku tangkap nih dengan adanya case seperti ini yang dari miskom yang akhirnya menimbulkan banyak spekulasi pro kontra, ini bisa jadi akhirnya Kang Deddy nutup pintu lagi nih buat fans-fansnya yang dari luar Jabar. Benar. Ingat gak case yang sebelum-sebelumnya itu lembur pakuan ya dibuka aja untuk para warga gitu, foto-foto gitu kan. Terus tiba ada lagi lah, datang lagi ular king cobra yang akhirnya tutup untuk area rumah Kang Deddy, ditutup sekarang nggak bisa buat itu. Nah, jangan sampai akhirnya kalau ada kejadian gini ya, akhirnya tamu-tamu dari luar provinsi gitu kan. Jadi nggak boleh ke sana ya. Iya boleh, tapi mungkin nggak akan diterima gitu, takut kayak gini lagi miskom gitu. Benar-benar. Nah makanya memang mau nanya ke Santuy People, analisa Santuy People seperti apa? Ini mah murni miskom atau ada spekulasi-spekulasi itu gimana gitu? Karena nge-tweetnya cepet banget untuk yang fans, dari yang ngefans sampai ke kecewa tuh menurutku ya cukup cepet banget nge-tweetnya gitu. Tapi ya nggak tahu kan, tiap orang beda-beda gitulah ya. Coba Santuy People, lakukan analisis kalian. Kira-kira tadi kan udah di play tuh, dirunutin tuh, bisa di cross check juga konsistensinya. Di sini ngomong apa, terus ngomong apa, penjelasannya apa nih, sengaja memang runutin. Santuy People, tunjukkan analisa kalian di kolom komen ya, bantu cerahkan kita ya. Oke. Sementara segini dulu karena si Pakun tadi udah mulai ngigo-ngigo tidurnya ya. Sekarang kita meluncur ke setting to super thanks saja nyo. Meluncur. Nyo. Yes. Super thanks kita dari video kemarin ada tiga. Yang pertama kita buka dari Saninata. Weleh, ada satu lagi nih yang minta dibubarin. 100 hari KDM kerjanya apa? Wey, matamu picek apa? Tuh tonton deh kontennya Gubernur Konten. Itu semua hasil kerjanya ada di situ. Ampun dah katanya. Matanya gedek ya katanya. Iya, disebut nol besar cuma bisa drama doang. Itu Gabus sudah kayak begitu. Tolonglah, liar. Nextnya dari Misimo, memang ya melihat keburukan lebih gampang daripada melihat kebaikan orang. Kaum nyinyir kepai mulai was-was kalau kehilangan lahannya. I'm totally agree if KPI get disassemble atau disepir ya. Tolonglah jangan sadis-sadis ya. Lasnya dari Nining Kana, nyomang kerja dan manfaat LSM itu apa ya? Ntar dulu memang riset dulu ya, biar bisa menjawabnya gitu maksudnya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang bolos, Pakun yang kalau ngigong nguk-nguk. Baru bangun. Sekarang bangun 2 tapi mangkok, cabut dulu dan ciao.